Yang yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa mendengar firman pesan-Mu yang menjadi sukacita, damai, kekuatan buat kami, sehingga kami tidak takut menghadapi tantangan demi tantangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, Shalom semuanya, tetap semangat, tetap luar biasa bersama Tuhan ya. Kita percaya bahwa dalam hidup ini kita perlu semangat untuk bertanding ya. Bukan bertanding siapa yang paling cepat kaya, cepat sukses ya, menurut kacamata dunia, cepat hari ini terkenal, viral ya, cepat mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta dan sebagainya. Tapi kita tahu menjelang kedatangan Tuhan Yesus, di mana ini sudah akhir zaman, kita percaya bahwa setiap kita akan bertanding dalam pertandingan di mana Tuhan mau. Hari ini kita belajar ada 3 macam pertandingan ya. Tentunya kita semua harus bisa menang dan kita harus siap sampai akhir supaya kita menikmati mahkota kehidupan, kita menikmati ya yang namanya upah, kita menikmati yang namanya karangan bunga yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat orang-orang yang tetap setia dan benar. Yuk kita baca di 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebut hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita percaya bahwa orang benar itu harus bertanding. Yang pertama, pertandingan iman yang benar. Yang kedua, ada kata-kata rebut hidup yang kekal. Kita lompat di Ibrani 10 ayat 36. Apalagi pertandingan yang harus kita selesaikan. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berarti pertandingan yang ketiga yaitu pertandingan melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ada 3 pertandingan, yaitu pertandingan iman yang benar ya. Selama ini pertandingan iman kita hati-hati. Ada banyak orang benar yang pertandingan imannya tidak benar ya. Tapi kita belajar hari ini pertandingan iman tuh harus benar, bukan asal-asalan. Ya sudahlah, hidup ini hanya pokoknya kalau masalah baik aku sukacita, kalau masalahku tambah buruk aku sulit untuk sukacita. Karena kalau ndak punya uang gimana Bu Eli? Kalau suami ndak baik gimana Bu Eli? Anak-anak ndak baik, istri ndak baik, semua keadaan ndak baik, gimana saya suruh percaya? Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan ya. Selama sebagai orang percaya, hidup kita bukan dikendalikan oleh masalah baik atau buruk, tapi hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, itu tetap baik. Sekalipun hari ini kau ngalami goncangan rumah tangga, Tuhan tetap baik. Engkau ngalami goncangan di dalam keuangan, Tuhan itu tetap baik ya. Keadaan kita tetap baik di mata Tuhan. Hari-hari kita tetap hari mujur, karena hari mujur itu, hari malang pun itu dijadikan Allah sebagai hari yang mujur. Berarti kita hari ini tidak ada alasan untuk kita hari ini hidup dikendalikan oleh masalah lagi. Tapi kalau hidup dikendalikan oleh Tuhan, maka iman kita ini harus stabil, tetap percaya. Apapun terjadi keadaanku, hari ini Tuhan itu tetap baik ya. Pertandingan merebut hidup yang kekal. Hati-hati, berarti hidup kekal ini bisa direbut sama yang namanya iblis ya, oleh kenikmatan dunia. Makanya hari-hari ini yuk bertanding. Apa artinya saudara memiliki seluruh dunia kalau hidupmu hari ini hanya ujungnya maut selamanya? Kenikmatan dunia cuman sesaat bisa dinikmati di dunia
ini aja. Tapi setelah kehidupan kita berakhir di dunia, maka kehidupan kita hari ini pastikan jangan sampai hidup kekal ini direbut hanya karena kita terlalu enak, terlalu nyaman, terlalu nyantai. Sementara iblis di akhir zaman hari-hari ini sedang giat-giatnya. Lihat kalau saudara apa yang kita alami, kita dengar hari-hari ini ya, kita begitu ngeri, banyak anak Tuhan yang begitu terlalu nyantai, terlalu enak, sampai mereka tidak takut dan hormat akan Tuhan. Mereka merasa bahwa dosa itu sudah biasa, sudah nyandu dengan dosa ya, merasa bahwa kehidupan dunia terlalu enak, sehingga kita mengikuti cara hidup dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita anggap biasa. Kita juga bisa enjoy saja. Nah, ini bahaya. Nanti suatu kali kita kehilangan hidup kekal yang selama-lamanya. Nikmatnya cuma sedikit, sebentar, sesaat. Tapi kalau kita kehilangan hidup kekal selama-lamanya, arah hidup kita mau menuju maut selamanya, berarti kita siap hidup di api neraka selamanya. Itu sebabnya, makanya hari-hari ini yuk berjaga-jagalah senantiasa, bukan berjaga-jaga terus gimana ya Tuhan keuanganku, gimana rumah tanggaku, gimana anakku, gimana kesehatanku. Percayalah, kalaupun ada masalah yang Tuhan izinkan sampai hari ini kita berdoa belum berlalu, itu pun supaya kita selalu berjaga-jaga dan berwaspadalah, karena iblis berjalan berkeliling yang hendak menelan setiap saudara dan saya yang lagi enak-enak, nyantai-nyantai. Makanya kita hari ini perlu melawan ya. Di samping kita perlu berjaga-jaga dan waspadalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling mengaum-ngaum, lawanlah iblis dengan iman yang teguh ya. Itu sebabnya yang ketiga yaitu pertandingan menyelesaikan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena di 1 Yohanes 2 ayat 17, orang yang menyelesaikan kehendak Tuhan yang akan hidup selama-lamanya, bukan kehendak kita. Kita hidup di dunia maunya kehendakku Tuhan, kehendakku, ku, ya. Kita bukannya kehendakmu, mu, tapi kita kehendaknya ku. Nah ini bahaya di situ. Kita berdoa memaksakan kehendak kita. Kalau kehendak kita tidak terjadi, kita marah dengan kehendak Tuhan. Senyatanya kehendak kita harus kita tinggalkan untuk dalam pertandingan ini. Kita seperti Tuhan Yesus yang rela ambil cawan yang begitu pahit, cawan penderitaan yang begitu sangat sangat mengerikan saudara ya. Kalau kita bayangin Tuhan Yesus tahu matinya harus disalib, betapa sangat menakutkan, mengerikan, sangat pahit, tapi dia rela untuk mengosongkan semua kehendaknya supaya kehendak Bapa yang terbaik untuk karya keselamatan buat seluruh dunia ini terjadi. Maukah kita hari-hari ini juga untuk mengorbankan kehendak kita di dalam proses kita mau berkata, jadilah sesuai dengan kehendakmu, karena aku hari ini tahu panggilan hidupku adalah pertandingan hari ini untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Walaupun sakit, tapi aku percaya ada karya terbesar di balik kehendak Tuhan. Dibandingkan kehendak kita, tidak ada karya apapun. Justru kehendak kita ini cuman kehendak keinginan kaya mati ditinggal ya, untuk populer, untuk punya rumah besar. Tuhan, aku pengen punya karunia menikmati seperti tetanggaku, punya rumah, ada satpam, ada kolam renang, ada yang namanya Tuhan mobil mewah Tuhan. Aduh, yang mana Tuhan rumahnya begitu luas besar, sementara rumah saya sudah mengucap syukur ya. Kalaupun kita hari ini mungkin diberi semuanya ya, serba cukup, tapi ketika kita tetap tahu bahwa hidup di dalam kehendak Bapa itu aman, menyelesaikan kehendak Bapa itu pasti hidup selama-lamanya, daripada saudara hidup enak, nyaman ya, terlalu nyaman, saudara hidup di dalam kehendak kita sendiri, yaitu kehendak daging, rencana kita sendiri yang tidak jelas ujung-ujungnya, nanti kita tidak hidup selama-lamanya. Makanya 3 pertandingan ini harus kita pegang ya. Pertandingan iman, rebut hidup kekal, dan pertandingan
menyelesaikan kehendak Bapa. 3 pertandingan ini yang harus kita lombakan hari ini. Nggak apa-apa di tengah dapur api. Yang penting saudara hari ini imanmu teguh ya. Bagaimana engkau berjaga-jaga untuk selalu tahu bahwa hidup kekal ini tujuan akhirmu, dan bagaimana kita hari ini berkata setiap kali di dalam doa, di dalam penderitaan kita berkata, jadilah menurut kehendakmu, bukan lagi kuku yang dikejar, tapi mulai hari ini kehendakmu, kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang terbaik. Yuk kita lihat satu persatu. Bagaimana Bu Eli kalau misalnya dalam pertandingan iman ya, kita percaya hari ini kita harus kuat dalam pertandingan iman. Di mana kalau kita baca ya, bagaimana ketika iman itu tidak terjadi, maka hidup kita nanti tidak berkenan ya. Hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu hidup yang benar-benar nanti kalau saudara tidak menyelesaikan pertandingan iman dengan benar, maka hidupmu ini nggak akan dapat sesuatu, hidupmu juga tidak berkenan, dan hidup kita juga hari ini bisa dijadikan bulanan sama iblis. Yuk kita lihat. Di Roma 4 kita belajar hidup seperti Abraham. Apa yang dilakukan Abraham? Roma 4:19 ayat 22. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah ya. Saudara, ini berulang-ulang kali selalu saya katakan. Iman itu tidak boleh lemah walaupun keadaanmu sudah sangat lemah. Bu, keuanganku sudah sangat lemah, Bu. Hari ini suamiku sudah tidak pulang, Bu. Keadaan rumah tanggaku sangat lemah. Keadaan kesehatanku sudah sangat lemah. Semua orang pada bicara di akhir zaman, di masa resesi ini. Semua kalau saya ketemu beberapa orang, bahkan bukan beberapa orang, hampir setiap orang. Mereka rata-rata bilang gini, iya, saya sekarang lagi ngalami keadaan yang sangat lemah. Mana keuangan makin menipis, uang cash semakin tidak punya, segala kebutuhan naik, mau jual barang yang tidak laku-laku, tidak ada yang beli ya. Kemarin ada seorang ibu yang berkata, Bu, saya itu sampai jual rumah, sudah Bu, di bawah harga pasar, masih di bawah lagi. Ya, bahkan ada orang yang berkata, Bu, saya ini sudah jatuh, bukan hanya ditimpa tangga, tapi setelah ditimpa tangga, ditimpa bangunan, Bu. Sampai rasanya sudah tidak berdaya, sangat lemah. Tapi sekali lagi, kalau kita mau menyelesaikan pertandingan iman, kita ini tidak boleh menjadi lemah, ya. Walaupun sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Jujur kalau kita lemah hari ini punya alasan tidak jelas. Karena faktanya berkata seperti Abraham, 100 tahun, mana mungkin secara akal bisa punya anak. Rahim Sarah tertutup. Mungkin kita mengalami keadaan yang begitu sulit, sudah sangat lemah, ya, sudah tidak masuk akal, dan sudah tertutup. 3 hal ini mungkin kita alami realitanya, Bu, sudah sangat lemah. Kalau dipikir masuk akal, kok ya tidak masuk akal. Setelah itu rasanya kok semuanya Tuhan tutup jalan hidup saya. Mau jual ini tidak laku, mau jual ini tidak laku. Bahkan penjualan makin sepi, didoakan makin rame, makin sepi. Kayaknya Tuhan makin tertutup dan tidak masuk akal saya bisa bayar hutang-hutang. Bahkan benar-benar, Bu, saya sudah mengalami titik ambang batas kekuatan. Sekali lagi, lihat ayat 20 itu yang luar biasa. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Hari ini pastikan kita juga, walaupun realita faktanya saudara sudah sangat lemah, sudah tidak masuk akal, sudah sangat hari ini tertutup, saudara percayalah pertandingan iman kita hari ini tetap teguh terhadap janji Allah. Jangan bimbang. Namanya iman itu tidak boleh bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Lihat ya, Abraham itu jadi pahlawan iman bukan karena keadaannya baik-baik. Justru Tuhan memberi gelar kepada Abraham itu sebagai pahlawan iman saat dia tidak bimbang walaupun keadaannya sudah sangat
benar-benar tidak masuk akal, lemah, sangat tertutup ya. Dan Abraham itu juga tidak pernah bimbang terhadap janji Allah. Bahkan Abraham itu tetap percaya bahwa Allah itu masih berkuasa ya. Percayalah, hari ini saudara dan saya harus punya iman seperti Abraham yang diperhitungkan kebenaran. Ada banyak orang benar yang bukan diperhitungkan kebenaran karena gagal jadi imannya, gagal dalam imannya. Ya, dia tidak bisa percaya, dia tetap bimbang. Hari ini pastikan jangan lemah ya, jangan lemah sekalipun faktanya tidak masuk akal, faktanya sudah sangat tertutup dan sangat tidak berdaya, saudara. Ya, sekali lagi jangan lemah. Yang kedua, jangan bimbang ya terhadap janji Allah walaupun keadaan hari ini bertambah sulit. Yang ketiga, percaya saja kepada kuasa Tuhan, bukan fakta lagi ya. Kita percaya bahwa Tuhan sampai hari ini masih punya kuasa untuk membangkitkan ya. Seperti Abraham berkata, Allah itu masih berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Saudara dan saya hari ini harus punya mental percaya sampai hari ini Allah masih berkuasa untuk membangkitkan apa yang dijanjikan, termasuk Tuhan akan memberkati saudara, keuanganmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, masa depanmu, sekalipun hari ini engkau dalam keadaan sangat lemah ya. Jangan lemah, sekali lagi, walaupun keadaanmu sudah sangat lemah, sangat tidak masuk akal ya, sangat tertutup, sudah tidak berdaya. Yang kedua, jangan bimbang. Walaupun janji Allah belum terlihat terhadap janji Allah, bahwa Tuhan pasti menggenapinya, sekalipun terlihat belum terlihat janji Allah, ini semua dalam perjalanan. Yang ketiga, tetap percaya bahwa Allah masih sanggup melaksanakan, punya kuasa untuk membangkitkan keadaanmu yang lagi terpuruk hari-hari ini. Itulah langkah perjuangan iman kita di akhir zaman. Jangan terus hidup lihat fakta, faktanya memang tidak masuk akal. Faktanya memang saudara sudah tidak berdaya, faktanya sudah sangat tertutup. Tapi sekali lagi jangan menjadi lemah. Tetap semangat, tetap kuat, tetap jangan bimbang. Kita masih ada janji Tuhan yang kita pegang teguh dan tetap percaya. Itu pertandingan iman kita. Yang kedua, yaitu bagaimana pertandingan rebut hidup yang kekal. Ya, yuk kita baca Roma 12 ayat 14b. Roma 12 ya, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Makanya kita harus kerjakan keselamatan. Hidup kekal itu keselamatan dengan takut dan gentar. Bagaimana Ibrani 12 ayat 14b kita baca. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti kalau tidak melihat Tuhan, kita tahu ya, kita ada di maut, di alam maut. Makanya kalau kita mau rebut hidup kekal supaya kita bertemu dengan Tuhan, kita harus kejar kekudusan. Itu yang dinamakan kejar hidup kekal. Roma 8 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan miliknya Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Yang pertama, bagaimana kejar hidup kekal. Yang pertama, kejar takut dan gentar akan Tuhan. Ya, itu yang pertama tadi, Filipi 1 ayat 21. Yang kedua, yaitu kejar kekudusan. Yang ketiga, kejar hidup dalam roh, bukan daging. Karena kita ini miliknya Kristus. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, bagaimana hari ini kita berjaga-jaga, yuk jangan sampai kita ikut-ikutan dunia, yang penting kejar nikmat dulu. Nanti kalau mau mati aja Bu Eli, kan hidup ini ya jangan terlalu fanatik lah. Nanti aja kalau sudah tua, sudah mau mati, hidup adalah Kristus, mati baru untung. Tapi hari ini Bu, selama masih muda, selama saya masih sehat, hidup ini untung terus aja yang dikejar. Nanti mati
baru mau mati, baru ingat Kristus. Enggak, saudara. Kita jangan sampai lengah, karena hari-hari ini syarat kematian tuh enggak harus tua, enggak harus sakit. Ada banyak orang mati mendadak, ada banyak orang yang mengalami badai bencana alam yang enggak bisa dihindari. Ya, saya ketemu dengan seorang ibu pada waktu saya pelayanan, dia bercerita, saya tuh enggak pernah nyangka bahwa anak satu-satunya itu meninggal dalam usia yang sangat muda. Hanya karena jalan mau menuju ke rumahnya, padahal untuk menyelesaikan tugas sekolahnya, tiba-tiba dia ditabrak oleh sepeda motor dan meninggal di tempat. Nah, kita semua ini dalam perjalanan, kita tidak ada yang tahu seperti kecelakaan di pesawat. Ya, siapa yang tahu bahwa kecelakaan di pesawat itu 30 detik aja sudah berubah. Makanya hari ini yuk kita semua berlomba-lombalah. Karena kalau sewaktu-waktu kematian itu tiba, waktunya kita sudah visa habis, Tuhan tekan tombol off, maka kehidupan berakhir. Ya, mau sehebat sekaya harta kita sebanyak apapun, kalau dokter sudah menvonis kanker stadium akhir, usia kita tinggal berapa bulan, kalau Tuhan juga sudah mengizinkan kita waktunya pulang, visanya sudah habis, maka hari ini yuk kejarlah hidup takut gentar akan Tuhan, kejar kekudusan, kejar hidup dalam roh bukan daging, karena kita milik Kristus. Itu rebut hidup kekal. Yang terakhir, bagaimana menyelesaikan kehendak Tuhan. Ya, kita percaya bahwa orang yang menyelesaikan kehendak Tuhan akan hidup selamanya. Baca Ibrani 12 ayat 6 dan 10. Ibrani 12 ayat 6 dan 10 kita baca. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, lihat ya, karena kita ini orang yang dikasihi, kita dihajar. Karena kita ini anak, maka kita disesah. 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sekali lagi sebagai anak Tuhan, yuk kita mau hari ini yang pertama siap dihajar karena Tuhan mengasihi kita. Jadi sekali lagi, siapa yang bilang bahwa kasihan delu hidup jadi orang Kristen kok rasanya disakiti, rasanya usaha sepi, kamu ya tetap mau jujur, kamu ya tetap setia menanti pasanganmu yang sudah selingkuh, kok bodoh amat. Tidak apa-apa. Bodoh itu karena menyelesaikan kehendak Tuhan itu jauh lebih mulia, karena nanti ada upahnya sangat ditinggikan dan dikaruniakan nama di atas segala nama, kita akan menikmati mahkota kehidupan. Walaupun sekarang rasanya dikasih mahkota duri. Mahkota duri itu apa? Aib ya. Ditinggal suami selingkuh itu aib, Bu Eli. Ditinggal yang namanya pekerjaan sepi, usaha bangkrut, yang namanya rumah dilelang bank itu malu loh Bu Eli. Apalagi dilihat tetangga, saya itu harus dikejar-kejar hutang tiap hari. Malu Bu Eli, malu rasanya ya. Tapi percayalah saudara, tetap sabar hari ini, siap aja. Karena kalau kita hidup dalam kenyamanan terus, nanti kita tidak jadi orang-orang yang dikasihi. Kalaupun sampai hari ini jawaban Tuhan itu belum terjadi, ada penundaan, itu berarti karena kita hari ini siap untuk dihajar. Karena kita berkata, Tuhan, aku ini milikmu, engkau yang aku kasihi. Dan Tuhan juga melihat bagaimana ketika kita dikasihi, maka kita harus dihajar, ya, diproses, dibersihkan sampah-sampah dosa. Yang kedua, siap disesah karena Tuhan itu sebagai orang tua yang memperlakukan kita sebagai anaknya. Saudara ingat ya, karena kita ini anak, makanya kita harus siap disesah. Apapun semua permintaan kita, tidak selalu Tuhan berkata yes, tapi ada kalanya Tuhan berkata wait, dan bahkan ada kalanya Tuhan berkata no, ya. Tidak setiap kali orang tua yang baik selalu berkata yes sama anaknya. Kalau itu racun, nggak mungkin orang tua berkata yes. Kalau itu tidak baik, tidak mungkin berkata yes. Tapi kalau sesuatu yang baik dan sesuatu yang perlu menunggu, ada waktunya Tuhan, maka wait.
dan ada sesuatu yang hari ini berkata itu tidak baik sama sekali, maka Tuhan akan berkata no. Itu sebabnya kita siap aja, tapi suatu kali Tuhan akan ganti yang no itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Yang ketiga, siap dididik karena Tuhan mau kita semua ambil bagian dalam kekudusannya. Jadi sekali lagi, hajaran, sesahan, didikan itu bukan sesuatu yang menggambarkan Tuhan kita itu jahat. Tuhan itu raja tega. Tuhan itu tidak adil. Tidak. Walaupun kelihatannya kita melihat orang yang nyakiti kita hidupnya ada di atas angin. Sementara kita hidup dalam penderitaan. Itu semua kenapa? Karena Tuhan itu mau melihat kita hari-hari ini yang dihajar, disesah, dididik itu untuk menikmati sesuatu yang nilainya kekal. Ya, bukan nilainya sesaat. Hari ini Tuhan mentega-tegakan kita masuk masa kesusahan besar yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, semua orang pada kebingungan jual aset, semua orang pada kebingungan dengan usaha yang sepi, semua orang pada kebingungan dengan semua yang serba naik, serba mahal, sementara kemampuan kita mungkin angsuran yang begitu banyak, di mana kemampuan kita sudah tidak punya lagi. Ini waktunya kita sebagai anak Tuhan, yuk tetaplah bertanding, tetaplah teguh dalam pertandingan rebut hidup kekal, pertandingan iman, dan pertandingan yang hari ini ya, rebut yang ketiga yaitu pertandingan menyelesaikan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita hari ini lemah ya. Kita percaya setiap kita nanti kalau kita bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik, saudara akan lihat perkenanan Tuhan. Saudara akan melihat ketemu Tuhan ya. Karena tanpa iman saudara tidak akan berkenan. Hari ini ketika kita bisa merebut hidup kekal dengan kejar kekudusan, kita pasti akan melihat ya bagaimana mematikan daging, hidup dalam roh ya. Kita percaya bahwa ketika kita kejar hidup kekal takut Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya, tetap kejar semuanya, jangan sampai kita lupa ya, jangan sampai kita terlalu kejar nyaman, nuntut terus, Tuhan aku mau nyaman, aku mau kaya, aku mau sukses. Enggak, hari ini yuk kita kaya sukses di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Dengan hajaran didikan, mungkin kita di mata dunia kita sepertinya miskin ya, mungkin kita serasanya kasihan delu ada aib, tapi senyatanya Tuhan mengupgrade hidup kita sebagai pahlawan yang kaya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, yuk tetap semangat, kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini kami belajar sesuatu yang membuat kami sadar bahwa kami tidak perlu ikut-ikutan dunia yang kejar-kejar sukses-sukses terus, kejar kaya-kaya terus Tuhan. Kejarku, kehendakku, kemauanku, keinginanku, tapi biarlah kami belajar lewat firman ini, jadilah kehendak-Mu Bapa, karena kehendak-Mu adalah yang terbaik, kehendak-Mu jauh lebih mulia, kehendak-Mu kami akan hidup selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, Tuhan Yesus memberkati.